Perkenalkan, nama saya Nadia dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tugas RPP saya, rencana pelaksanaan pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi kependidikan. Adapun satuan pendidikan yang saya angkat di sini ialah jenjang SMP, sekolah menengah pertama. Dan materi ajar teks pidato. Kelas 8 semester ganjil. Pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan. Menurut KBBI, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khayalak. Nah, secara umum, pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Tujuan teks pidato. Teks pidato memiliki beberapa tujuan, yaitu harus informatif, argumentatif, rekreatif, dan persuasif. Apa sih maksud dari masing-masing istilah tersebut? Informatif, memberikan pemahaman atau informasi terhadap orang lain. Argumentatif, meyakinkan pendengar. Rekreatif, membuat orang lain senang dengan teks pidato yang disampaikan karena bersifat menghibur. Persuasif, memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia untuk mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator atau orang yang berpidato. Macam-macam pidato. Ada 3 macam pidato yang biasa kamu temui sehari-hari dilansir dari KBBI. Apa saja? Pidato kenegaraan, pidato kepala negara di depan DPR, MPR atau pidato resmi kepala negara. 2. Pidato pengukuhan, pidato yang diucapkan secara tradisional oleh seorang guru besar universitas pada saat diangkat secara resmi. Pidato radio, pidato yang diucapkan atau disiarkan melalui radio. Struktur teks pidato. 1. Pembukaan. Bagian pembukaan pidato terdiri dari 4 bagian, yaitu salam pembuka, 2. Ucapan penghormatan, 3. Ucapan syukur, 4. Pengantar ke topik utama. Pembuka pidato harus memiliki karakter yang kuat. Ada 5 unsur yang bisa membuat pembuka pidato yang berkesan, yaitu 1. Merebut perhatian melalui pernyataan yang dramatis atau dengan bantuan visual. 2. Hubungan dengan penonton atau audiensi, menunjukkan kesamaan dan empati kepada audiensi. 3. Kelayakan, tunjukkan bahwa kamu layak berbicara dengan topik tersebut sebab pengalaman relasional yang pernah kamu lakukan. Ungkapan dengan santun dan berdasarkan fakta. 4. Tujuan, jelaskan apa harapanmu setelah pidato selesai. 5. Peta jalan, katakan kepada audiensi pokok-pokok pikiran pidato. 2. Isi pidato harus berisi info-info penting yang ingin disampaikan. Isi pidato sebaiknya disertai alasan meyakinkan untuk mendukung pandangan kamu. Susun secara logis, gunakan sumber terpercaya, contoh yang logis dan dikenal audiensi. 3. Penutup pidato. Bagian penutup berisi kesimpulan dari hal yang disampaikan, permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan satu hal, dan salam penutup. Metode pidato. Saat berpidato, ada beberapa metode yang bisa digunakan, antara lain 1. Impromptu. Metode impromptu merupakan suatu metode pidato yang dilakukan secara langsung atau spontanitas tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. 2. Memoriter. Memoriter yaitu metode berpidato dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu. 3. Naskah. Sesuai namanya, metode naskah yaitu metode berpidato dengan cara membacakan teks yang telah disiapkan pada saat berpidato. 4. Extemporan. Bedanya dengan naskah, metode extemporan merupakan metode berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan konsep pidato secara garis besar dengan membuat catatan kecil. Contoh teks pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua siswa dan guru SMA 1 Bandung. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Bandung, Ibu Nanan Nurhanani, SPD. Yang saya hormati
Bapak dan Ibu guru beserta staf SMA Negeri 1 Kota Bandung, dan juga teman-teman seperjuangan saya yang saya cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang manfaat teknologi. Pada era ini sudah banyak teknologi-teknologi canggih yang diciptakan untuk mempermudah cara hidup kita di zaman ini. Dengan kecanggihannya, kita dapat mempersingkat waktu dan mempercepat penyelesaian kerja, namun tetap ada yang menerima dan meresponnya secara negatif dengan berbagai alasan, seperti dengan alasan teknologi-teknologi yang sudah ada secara tidak langsung telah menyingkirkan budaya sehari-hari yang telah ada. Hadirin sekalian, sebenarnya banyak manfaat yang telah dan akan kita untuk negeri tercinta, untuk negeri tercinta. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di Inilah contoh teks pidato.